Sundel Bolong, cerita perempuan cantik, punggung berlubang dan dendam yang tak pernah mati. Bayangkan kamu melihat seorang perempuan cantik berdiri di bawah pohon. Rambutnya panjang, wajahnya menunduk, tapi saat ia berbalik kamu melihat punggungnya bolong dan dipenuhi belatung. Di saat itu juga kamu mulai mendengar suara tawanya. Jelas itu bukan suara tawa manusia. Sundel Bolong adalah hantu paling ikonik di Indonesia, tapi siapa dia sebenarnya? Dan mengapa ia masih menghantui kita sampai hari ini? Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam misteri dan sains di balik Sundel Bolong, klik like dan subscribe karena episode ini bisa bikin kamu mikir dua kali mengenai sosok Sundel Bolong. Segmen pertama, asal-usul dan legenda. Sundel Bolong bukan hanya kisah hantu untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia lahir dari zaman yang kelam, dari sejarah yang dipenuhi luka, ketidakadilan, dan dari perempuan yang dibisukan tanpa suara. Legenda ini diperkirakan muncul pada masa kolonial Belanda, ketika kehidupan perempuan pribumi seringkali hanya dihargai sebatas fungsi. Di era itu banyak perempuan dipaksa menjadi nyai atau selir tidak resmi bagi tuan-tuan Belanda. Mereka dijanjikan cinta lalu dibuang setelah bosan. Dan ketika mereka hamil, kehamilan itu dianggap aib, bahkan membuat malu dan juga memicu hinaan. Di zaman itu banyak yang berakhir dibunuh atau bahkan dipaksa mengakhiri hidup mereka sendiri. Tubuh mereka dikubur sembarangan. Namanya kemudian dihapus dari catatan keluarga. Mereka tidak pernah dikenang, tapi mereka kembali dalam bentuk legenda yang meresahkan sebagai Sundel Bolong. Nama itu sendiri membawa beban penghakiman. Sundel berarti pelacur dan perempuan hina, dan bolong artinya berlubang. Sebuah penggabungan kata yang menstigma sekaligus menggambarkan kondisi tubuh mereka yang hancur karena kekerasan. Dalam cerita rakyat, lubang di punggungnya adalah tempat bayi yang tak pernah sempat lahir atau lubang luka dari pengkhianatan yang tak termaafkan. Kisah ini juga mencerminkan budaya patriarki yang menolak mendengarkan suara perempuan. Saat mereka hidup, mereka dipermalukan. Saat mereka mati, mereka dihapuskan. Dan saat mereka tak lagi bisa disangkal, mereka muncul dalam bentuk yang tak bisa diabaikan. Cantik, mengerikan, dan penuh dengan dendam. Sundel Bolong adalah kisah horor, tapi lebih dari itu. Ia adalah warisan dari masa ketika tubuh perempuan bukan milik mereka sendiri. Dan melalui kisah ini, mereka menuntut untuk diingat. Segmen kedua, cerita nyata dan penampakan. Kadang kita tak perlu memanggilnya. Kadang dia datang sendiri tanpa ada aba-aba dan tanpa suara. Hanya hadir dan meninggalkan bekas yang tak pernah bisa dijelaskan. Cerita pertama, penumpang dari Magelang. Kejadian ini dialami seorang supir angkot malam di daerah Magelang. Malam itu jalanan sepi, tapi tidak ada penumpang. Hanya lampu jalan yang berkedip pelan. Lalu ia melihat seorang perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan. Bergaun putih, rambut panjang terurai, wajahnya tertunduk dan terlalu cantik untuk dibiarkan sendiri saat malam-malam begini, pikir sang sopir. Ia berhenti, membuka pintu, kemudian perempuan itu naik tanpa sepatah kata pun. Ia kemudian duduk di pojok belakang. Ia hanya diam, sepanjang perjalanan tak ada suara. Tapi sopir itu mulai merasa aneh. Udara di dalam mobil terasa begitu dingin, seperti ada kabut tipis yang menyusup dari celah jendela. Ketika ia sampai di tempat tujuan, perempuan itu turun dan berjalan menjauh. Lalu si sopir melihatnya dari kaca spion. Dan saat itulah ia sadar, bagian punggung perempuan itu tidak ada. Gaun putih itu bolong besar di tengah, seolah tubuhnya telah dikoyak dari belakang dan angin malam seperti mengalir menembusnya. Cerita kedua, hotel tua di Semarang. Cerita kedua datang dari sebuah hotel tua di kota Semarang.
Bangunannya besar, gaya kolonial, dan sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan. Seorang wanita muda menginap sendirian malam itu di lantai 3 sekitar pukul 2 dini hari. Ia menelpon resepsionis dengan suara panik. Ia mengaku mendengar suara tangisan dari kamar sebelah. Suara perempuan itu terdengar sangat pelan, sesenggukan, tapi saat petugas mengecek kamar kosong itu tidak ada penghuninya, bahkan tidak terbuka. Rasa penasaran kemudian membuat mereka membuka rekaman CCTV di lorong, dan di sana terlihat seseorang perempuan berdiri menghadap tembok di depan kamar kosong itu. Rambutnya panjang menutupi seluruh wajahnya. Ia berdiri diam sangat lama seperti membisikkan sesuatu pada tembok itu. Kemudian ia hilang begitu saja, tanpa langkah, tanpa bayangan berjalan pergi. Tidak ada staf hotel yang mengenali sosok itu, dan catatan tamu menunjukkan bahwa malam itu hanya ada satu kamar yang dihuni, kamar milik perempuan yang mendengar tangisan tersebut. Cerita-cerita ini berulang di berbagai tempat. Wujud yang sama, aroma mistis yang serupa, seolah Sundel Bolong tidak tinggal di satu lokasi tapi berpindah dari cerita ke cerita, menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup sial untuk melihat punggungnya. Segmen ketiga, psikologi simbolisme dan penjelasan ilmiah. Sundel Bolong bukan hanya bagian dari cerita horor. Ia adalah bayangan dari rasa takut terdalam masyarakat. Dan dalam psikologi budaya, hantu sepertinya muncul bukan tanpa sebab. Ia muncul dari suatu yang nyata, meski tak selalu berbentuk fisik. Sisi psikologi dan simbolisme sosial. Dalam banyak masyarakat, terutama yang kental dengan budaya patriarki, perempuan yang mengalami kekerasan, pemerkosaan, atau kehamilan di luar nikah sering dianggap aib. Mereka disalahkan, disingkirkan, bahkan dibungkam oleh keluarganya sendiri. Dan banyak di antara mereka yang mengakhiri hidup dengan cara yang tragis atau bahkan dipaksa untuk menghilang. Sundel Bolong adalah simbol dari mereka, perempuan yang tak sempat bicara, tak sempat meminta keadilan. Punggungnya yang bolong adalah metafora, tubuh yang dilukai dari belakang secara diam-diam oleh orang yang dikenalnya atau oleh masyarakat itu sendiri. Ia bukan hanya sosok hantu, ia adalah luka kolektif. Ia menjadi perwujudan dari rasa bersalah, ketakutan, dan kemarahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sisi ilmiah dan penjelasan psikologi persepsi. Namun, banyak penampakan hantu termasuk Sundel Bolong juga bisa dijelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah melalui fenomena pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia untuk mengenali pola wajah atau tubuh manusia dalam bayangan, kabut, atau objek yang acak. Saat seseorang berada dalam kondisi gelap, sendirian, atau kelelahan mental, otak akan berusaha mengisi kekosongan informasi dengan apa yang sudah tersimpan dalam memori bawah sadar orang tersebut. Sosok Sundel Bolong yang sudah sering terlihat di film, cerita rakyat, hingga media sosial menjadi cetakan visual yang mudah muncul di kepala manusia. Fenomena auditory pareidolia juga terjadi. Ini adalah saat kita mendengar suara tangisan, tawa, atau langkah kaki. Padahal tidak ada sumber suara sebenarnya. Pikiran yang sedang takut atau tertekan bisa menciptakan ilusi suara sebagai respon terhadap kecemasan. Tapi kenapa ceritanya bisa serupa? Satu pertanyaan masih sulit dijawab secara ilmiah. Mengapa banyak orang dari berbagai daerah, usia, dan latar belakang yang berbeda bisa mengalami penampakan yang serupa? Perempuan cantik, bergaun putih, rambut panjang, wajah tertutup, dan punggung yang bolong. Jawaban sementara mengarah ke ketakutan kolektif, sebuah bentuk trauma budaya yang tertanam dalam memori masyarakat. Ketika ketakutan ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, lagu, dan film, maka imajinasi masyarakat ikut dibentuk. Jadi, ketika kita merasa melihat Sundel Bolong, yang kita lihat sebenarnya adalah hasil bentukan dari ketakutan bersama, bukan semata-mata entitas yang nyata. Tapi, siapa yang bisa benar-benar memastikannya?
Kesimpulan sementara sundel bolong bisa jadi hanya simbol, bisa juga hanya ilusi, tapi bisa juga ini yang membuatnya menakutkan. Ia adalah keduanya sekaligus. Imajinasi yang begitu kuat hingga menciptakan keberadaannya sendiri. Segmen keempat, misteri yang bertahan. Dari film horor jadul hingga konten viral di TikTok, sundel bolong tak pernah benar-benar hilang. Ia berubah bentuk tapi rasa takutnya tetap sama. Karena ia bukan hanya hantu, ia adalah luka lama yang diwariskan. Trauma yang tak pernah sempat dibicarakan. Punggungnya yang bolong bukan hanya horor visual, tapi lambang dari tubuh yang dilukai dan dunia yang memilih untuk tidak peduli. Sundel bolong menakutkan bukan karena ia tidak nyata, tapi justru karena ia terlalu nyata dalam ingatan, dalam ketakutan, dan dalam sejarah yang kita kubur dalam-dalam. Penutup. Jadi, pernah nggak kamu melihat sosok perempuan cantik di malam hari? Coba kamu cek punggungnya, apakah punggungnya bolong atau tidak? Atau mungkin kamu pernah mendengar suara tangis saat kamu sendirian? Tulis pengalamanmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah dari alam lain yang akan kita buka satu persatu. Jadi itu aja untuk teman bercerita hari ini, semoga konten ini bermanfaat. Entah untuk didengerin saat makan, menjelang tidur, atau mungkin bisa menemani teman-teman yang lagi kesepian di luar sana. Saya Muhammad Ridwan B, sampai jumpa di teman bercerita berikutnya. Terima kasih.